Pada part ke-105 diambil dari light novel bab 256 sampai dengan 257 pemburuan jin Rankandel. Jin segera meninggalkan pelabuhan setelah membunuh semua penyihir. Dia sengaja mengambil beberapa sudut untuk mengusir pengejarnya dan melompat ke laut dari tebing yang dia amati sebelumnya. Shuri menjerit kegirangan saat mereka terjun ke dalam air. Artinya tidak ada lagi yang mengejar mereka. Jin menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Kamu boleh keluar sekarang, Dante. Jin menarik Dante keluar dari mulut Shuri dan terkejut melihat jubah berlumuran darah yang membungkus Dante. Mengapa begitu banyak darah? Taring Shuri pasti telah menembusnya tadi. Itu bukan hanya lapisan dalam jubahnya. Dante berlumuran darah, dan Jin khawatir Dante akan mati. Apa kamu baik-baik saja? Jin bertanya. Aku baik-baik saja, haha. Ada lubang di bahumu. Maafkan aku. Wah, ini lebih dalam dari yang kukira. Ya, yang melakukannya adalah binatang. Aku yakin itu tidak bermaksud menyakitiku. Jin mengangkat bahu dan memberikan salep penyembuhan kepada Dante. Dante mencuci darahnya dengan air laut dan mengoleskan salep tersebut pada lukanya. Jin memperhatikan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka akibat latihan kerasnya. Saya ingat Bradin mengatakan hal serupa ketika Murakan mencakarnya di portal Mythel. Keduanya tampak sangat berbeda, tetapi sebenarnya sangat mirip. Jin. Ya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Dante prihatin. Dia tahu Jin telah membunuh para penyihir, meskipun mereka telah membungkusnya dan menutupinya dengan jubah. Dia juga tahu kalau Jin telah menggunakan sihir. Dante tidak mengetahui tentang perjanjian antara Zippley dan Rankandel, tapi dia tahu bahwa Rankandel melarang keras penggunaan sihir. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku harus terus berlari. Kita masih terlalu dekat untuk bersantai. Dan bagaimana denganmu? Apa yang kamu rencanakan? Jangan bilang kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan perahu layar kecil itu setelah membakar emas itu. Sebenarnya itulah yang kami rencanakan. Perahu layar yang ditumpangi Dante dan Bradin bukanlah kapal pelarian yang optimal. Kalian berdua akan mendapat masalah serius jika tidak bertemu denganku hari ini. Bradin akan dibunuh oleh ayahnya, dan Hairan akan terlilit hutang yang sangat besar karena kamu. Jin menepuk punggung Shuri dan mendesak kucing besar itu untuk berenang lebih cepat. Saya kira kamu benar. Saya tidak dalam posisi untuk menanyakan pertanyaan itu kepada kamu. Saya setuju dengan Bradin karena dia sangat bertekad dan tegas, tapi sekarang saya memikirkannya, itu bodoh. Meskipun tidak ada yang segila itu. Seperti apa yang kamu lakukan? Mereka berdua tertawa bersamaan. Aku mengkhawatirkan sahabat kita, Bradin. Dante tersenyum pahit. Dia tidak akan mati karena itu. Aku menahan diri saat memukulnya, kata Jin. Aku tidak bermaksud begitu. Apakah kamu khawatir dia akan menimbulkan keributan di klannya? Tidak mungkin. Aku yakin dia mengerti kenapa aku memukulnya. Aku juga tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu? Aku khawatir dengan rekan kita, Bradin. Aku tidak bisa memastikannya, tapi sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang dilakukan Zippley selama ini. Keheningan singkat terjadi setelahnya. Tentu saja, setiap klan pasti mempunyai rahasia kotornya masing-masing jika digali cukup dalam, tapi Zippley mengambilnya terlalu jauh. Aku sebenarnya tidak begitu yakin tentang dia sampai sekarang. Kupikir dia mungkin terlibat dalam beberapa klan, kekejaman Zippley. Apakah kamu masih berpikiran sama? Tidak. Menurutmu apa yang akan terjadi mulai sekarang? Jin menatap mata Dante. Menurutku, hanya ada dua jenis masa depan bagi Bradin. Entah dia akan melawan klannya dan dikucilkan, atau dia akan tunduk dan menyerah kepada klan. Jika tidak, dia mungkin akan mati seperti Karl Zippley, bukannya dikucilkan. Jin memikirkan Bradin dari kehidupan masa lalunya. Dia adalah seorang penyihir yang mencapai 9 bintang pada usia 30 dan bahkan dikenal sebagai penerus hierarki Zippley. Dia dikagumi oleh semua penyihir muda saat itu. Ia juga terkenal memiliki akhlak yang baik sehingga membuatnya difavoritkan masyarakat. Tapi semua itu adalah informasi yang dia baca di surat kabar di kehidupan sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa Bradin sebenarnya saat itu. Jin dalam kehidupan ini memiliki masa remaja yang sangat berbeda. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bahkan belum mencapai 1 bintang pun dalam ilmu pedang. Seluruh klan menganggapnya sia-sia. Tapi sekarang, dia adalah pembawa bendera sementara yang mengembara. Dia telah menyebabkan banyak kejadian yang mengubah dunia, termasuk kejadian hari ini, menemukan sejarah rahasia banyak dewa, mengungkapkan berbagai wajah faksi yang berbeda, dan mengungkap kebenaran tentang orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan bertemu orang-orang yang bisa dia sebut teman. Dan Jin tanpa sadar berusaha menjaga jarak dari salah satu dari mereka, Bradin.
Itu karena warisan mereka sebagai Rankandel dan Zippley. Dante adalah cerita yang berbeda. Namun jika menyangkut Beradin, Jin menganggap bentrokan di antara mereka tidak bisa dihindari. Dia merasakannya lebih intens setelah menemukan kegunaan Andrei Zippley dari batu Dewa Iblis dan eksperimen biologis. Tidak masalah apakah Beradin menginginkannya atau tidak. Jin percaya bahwa Beradin harus terlibat suatu saat nanti. Tapi itu tidak benar. Bahkan, Beradin membakar emas tersebut karena malu terhadap klannya. Dia mempertaruhkan nyawanya dan berusaha membunuh para penyihir dari klannya sendiri. Katalis dari keputusan impulsifnya hanyalah fakta bahwa temannya, yang mengungkap semua kebenaran ini, diserang. Tapi kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, Jin menyelesaikan kalimatnya. Dante berkedip karena terkejut. Dia berharap tanggapan Jin akan lebih dingin dan penuh perhitungan. Mungkin karena perkataan Jin malam sebelumnya di arena, saat mereka bertiga sedang minum bersama. Mungkin tidak terlalu buruk untuk tetap menjadi sekutu setelah kita selesai bertarung. Kita akan menentukan siapa pemenangnya dan mencoba untuk tetap berteman, kata Beradin. Saya tidak pernah membayangkan penerus Patriark Zippley akan membuat pernyataan yang begitu lemah. Mungkin ada alasan kenapa Jin belum bisa membicarakannya, Beradin. Kita mungkin harus berhenti membahas topik itu. Kamu selalu menjauhkan diri dari kami. Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa mungkin kamulah orang yang aneh karena tidak menjaga jarak sama sekali? Tapi sekarang, Jin mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi pada Beradin. Mengapa kamu begitu terkejut? Jin bertanya pada Dante. Maksudku, bukan apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut kamu mengajukan diri untuk menyelamatkan Beradin. Pertama, aku perlu mendengar pendapat Beradin tentang ini, jadi ayo pergi ke sana. Di sana? Tempat persembunyian rahasia kita. Shuri, percepat. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu membutuhkan uang itu? Aku ngeri saat melihat batangan emas keluar dari sakumu tadi. Kamu adalah penerus klan Hairan. Kenapa harus kamu membutuhkan emas batangan yang sangat sedikit itu? Ah, tentang itu. Dan ragu-ragu sejenak tetapi melanjutkan. Belum lama ini, aku membuat kesalahan dan memecahkan vas yang disayangi kakekku. Dia toleran terhadap banyak hal, tapi dia menghargai keramiknya seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Aku harus mengembalikannya sebelum dia mengetahuinya. Itu menghabiskan banyak uang untuk menyewa pemulih terkenal. Apa? Kecintaan Ron pada keramik sudah terkenal di kalangan seniman bela diri. Klan ini sangat terkenal sehingga dikatakan bahwa langkah pertama untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan klan Hairan adalah berteman dengan ahli tembikar kerajaan Mila. Cukup memalukan bagiku untuk mengatakannya. Jadi, karena kita sedang membicarakan topik ini, aku jadi bertanya-tanya. Itu bisa dimengerti. Sebagai penerus sang patriark, bukanlah pertanda baik baginya untuk mengeluarkan sejumlah uang yang misterius, dan jika dia menghabiskan sejumlah besar uang, Ron pasti akan menerima laporan tentang hal itu. Jika aku bisa meminjamkanmu uang? Dante mengangguk. Tentu. Kamu yang terbaik, Jin. Mereka menyeberangi lautan selama 6 jam terus-menerus. Untungnya, tidak ada yang menemukan jejaknya. Lautnya gelap, tanpa satupun mercusuar setelah matahari terbenam. Kilatan mata Dante adalah satu-satunya yang memancarkan cahaya di kejauhan. Pada tanggal 1 Januari 1798, tahun baru tiba. Bagi kebanyakan orang, hari pertama tahun ini dihabiskan untuk memberikan berkah kepada orang yang dicintainya, menikmati matahari terbit pertama di tahun baru bersama kekasihnya, atau jika tidak, tidur nyenyak karena hari libur. Tapi pria ini, ksatria penjagakan, menyiram dirinya dengan darah, organ, dan pecahan tulang makhluk iblis, seperti yang dia lakukan pada hari pertama tahun 1796. Dia menebas makhluk iblis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia bahkan tidak mengambil istirahat sesingkat pun. Dia menerobos laut gelap selama 3 hari 3 malam berturut-turut dengan ekspresi cemas di wajahnya. Kepala keluarga. Chiron telah merasakan Kan mendekat selama beberapa waktu, tetapi dia perlahan membuka matanya setelah Kan mengeluarkan panggilan mendesaknya. Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Apa yang membawamu ke sini? Tuan Muda Jin benar-benar melakukannya kali ini. Anehnya, Chiron hanya mengangguk tanpa banyak mengubah ekspresinya. Sepertinya dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Kan mengeluarkan kertas dari saku dalamnya dan dengan sopan menawarkannya kepada sang patriark. Tapi itu bukan surat dari Kashmir. Itu adalah buletin yang digulung. Pembawa bendera cadangan Rankandelas menghancurkan kastil emas Ziples. Rankandel hibrida ini menggunakan sihir dan petir. Siapa Jin Rankandel ini? Putra bungsu dominasi mengungkap sisi buruk keadilan, kekejaman yang dilakukan atas nama klan Zippley.
Eksperimen biologis Zippley Golem dan Kinselo. Mereka sedang bersiap untuk perang. Rankandel pertama pada tahun 1700 an yang melanggar aturan ketat pembawa bendera cadangan. Akankah Demigod membiarkannya hidup? Lani Salome menyebut Jin Rankandel sebagai teman 3 kali dalam upacara penobatan suci. Namun dia nampaknya teguh dalam tekadnya untuk menutup perbatasan negara untuk semua kegiatan selain penyelamatan warga sipil. Namun, Kerajaan Suci mengumumkan pembaruan misi berkala para orang suci ke klan Rankandel. Inilah kemenangan pembawa bendera cadangan. Buletinnya penuh dengan artikel seperti itu. Chiron mempertahankan tatapan misterius saat dia membaca semua artikel. Dia benar-benar melakukannya kali ini. Nyonya Rosa telah menyerukan pertemuan darurat para pembawa bendera, Tuan. Dia bilang dia akan menunggu keputusan Anda, Patriark. Tapi dia sepertinya siap mengerahkan semua pembawa bendera untuk segera menangkap Tuan Muda Jin. Kan kemudian menyerahkan kepadanya buletin dari Federasi Sihir Lutero. Mereka mempunyai nada yang sangat berbeda. Kliak Zippley menyatakan meminta pertanggungjawaban klan Rankandel. Klan Zippley memberikan sanksi embargo item sihir praktis ke wilayah sekutu Hufester. Embargo akan tetap berlaku sampai Jin Rankandel diserahkan. Surat perintah penangkapan Jin Rankandel di seluruh dunia mulai berlaku hari ini. Klan Zippley telah menjanjikan 100 juta koin emas dan perlindungan seumur hidup bagi siapapun yang menangkap. Kinselo adalah dalang di balik eksperimen biologis, bukan klan Zippley. Tautan aliansi terbukti salah. Berita palsu lahir dari Rankandel. Zippley Tower Masters mengungkapkan resolusi resmi untuk perang total. Pembawa bendera dominasi cadangan mengancam perdamaian dunia. Senyuman tipis muncul di wajah Chiron setelah membaca buletin dari Federasi Sihir Lutero. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kan menundukkan kepalanya dan menunggu kata-kata sang patriark. Aku mengirimnya untuk membuat namanya terkenal, tapi dia tidak hanya melakukan itu, dia juga mengangkat reputasi klan Rankandel dan menginjak-injak kehormatan klan Zippley. Ini layak disebut sebagai pencapaian besar. Kan menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Chiron akan menutup mata terhadap kejadian sebesar itu, terlepas dari betapa dia sangat menghargai Jin. Namun perkataan Chiron selanjutnya membuatkan kembali gugup. Tapi selain prestasinya, Jin selalu tahu bagaimana bertanggung jawab atas tindakannya. Kan? Iya, Patriark. Keluarkan perintah penangkapan prioritas untuk Jin. Mulai saat ini, menangkap Jin harus menjadi misi konstan bagi setiap pembawa bendera, ksatria penjaga, dan kadet. Menjanjikan 300 juta koin emas dan perlindungan mutlak dari klan Rankandel kepada siapapun yang menangkapnya, hidup atau mati. Para leluhur dari dua faksi utama masing-masing menjanjikan 300 juta koin emas untuk penangkapannya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia dijanjikan angka 100 juta untuk penangkapan seorang pria. Dunia yang sudah dihebohkan dengan berita insiden Kerajaan Suci, dihebohkan oleh berita surat perintah penangkapan. Kelompok tentara bayaran elit seperti Black Kings dan Spectre memulai pencarian independen mereka, sementara kelompok-kelompok kecil bergabung untuk berburu. Bahkan pasukan militer negara dan kavaleri kerajaan-kerajaan kecil dengan penuh semangat mencari Jin. Itu adalah respons yang diharapkan, karena 300 juta koin emas lebih dari cukup untuk meningkatkan perekonomian seluruh kerajaan. Namun pengejaran mereka tidak banyak membantu pencarian. Tidak ada kelompok lain yang mencari Jin dengan penuh semangat dan putus asa seperti dua klan besar, Rankandels dan Ziples. Ribuan ksatria penjaga, penyihir, pasukan yang mereka pimpin, dan klan sekutu dari kedua faksi membentuk kelompok eksplorasi untuk mencari Jin. Tuan Muda, saya ingin tahu apakah dia akan baik-baik saja, desah Gili. Dia memegang poster buronan Jin Rankandel, pembawa bendera cadangan. Semua rekannya berkumpul di Tikan, menyaksikan situasi yang terjadi. Janji yang diperoleh Jin dari Chiron di masa lalu masih berlaku. Rankandel tidak boleh menginjakkan kaki di Tikan tanpa izin jelas dari Jin. Berkat janji itu, ksatria penjaga Rankandel tidak memasuki Tikan, tapi ada sekitar 50 dari mereka menunggu di sekitar pulau. Di sisi lain, Zipple Mages mencari secara menyeluruh setiap inci Tikan sebelum berangkat. Mereka mencari catatan di setiap portal di dunia untuk kasus-kasus yang melibatkan Jin Grey dan Bamel, yang menunjuk Tikan sebagai basis operasi mereka. Tentu saja, Ziples tidak mendapatkan banyak keuntungan dari pencarian mereka di sana. Mereka sama sekali mengabaikan fakta bahwa Tikan adalah negara netral. Mereka bahkan memaksa masuk ke rumah Kashmir tetapi tidak menemukan Jin. Alasannya sederhana. Jin tidak ada di sana. Dia akan baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir, Strawberry Shortcake, kata Murakan. Gili dengan lemah mengangguk. Melihat itu, Murakan memasang wajah.
Dia tidak merasa jijik. Secara harfiah, dia memutarbalikkan wajahnya untuk membuatnya tersenyum. Sudahlah. Jangan bersedih karena bocah bodoh itu. Kamu harus tetap tersenyum seperti itu. Senang melihatmu tersenyum. Gilly tidak bisa menahan tawa, dan tak lama kemudian dia tertawa terbahak-bahak, membuat Murakan ikut tersenyum bersamanya. Semua orang gila ini. Kok bisa lucu? Brice diam-diam mengutuk sambil memperhatikan keduanya dan mengerutkan kening. Dan yang mengejutkan, Kusan menirukan Murakan dan mulai mengubah wajahnya. Brice mati-matian berusaha menahan tawa kali ini. Kini giliran Yulian yang menyampaikan pemikirannya. Kusan dan Brice. Orang-orang gila itu sedang bersenang-senang. Namun Yulian pun harus tersenyum ketika Euria tiba-tiba mendekatinya dan mendorongnya ke samping, memintanya bermain. Dengan kata lain, seluruh dunia sibuk dengan orang-orang yang mencoba memburu jin, tapi Tikan cukup damai. Meskipun berbagai faksi datang ke pulau itu untuk menggeledahnya. Tuan Jin benar-benar telah menjadi sosok yang hebat. Faktanya, dia adalah orang paling populer di dunia saat ini. Kashmir menyisir rambutnya ke belakang. Ekspresinya menunjukkan kelelahan. Kamu tidak tahu bagaimana para penyihir Ziple itu mengamati setiap inci rumah persembunyianku. Memikirkannya saja sudah membuatku pusing. Tetapi karena kami menyetujui penggeledahan mereka, keluarga Ziple tidak dapat mengatakan apapun yang menentang kami untuk sementara waktu, karena mereka menggeledah rumah kami tanpa alasan yang kuat atau bukti yang kuat. Alisa menepuk bahu Kashmir saat dia berbicara. Meskipun Jin pernah ketikan sebelumnya, Ziples tidak memiliki alasan atau pembenaran untuk memaksa pencarian ekstensif di Tikan karena kekuatan netral. Oleh karena itu, Ziples tidak bisa ikut campur dalam urusan Tikan untuk sementara waktu, seperti yang baru saja disebutkan Alisa. Ziple memang kuat, tapi itu tidak berarti mereka bisa lolos dari segala hal yang berkaitan dengan faksi netral di luar Federasi Sihir Lutero. Saya sangat terkejut ketika pengawal kerajaan dari Vermont tiba. Kali ini Enya yang berbicara. Kui Kantel mengangguk juga. Meskipun keluarga Vermont tidak mencari Tikan selengkap Ziples, keduanya secara tidak resmi masih dicari oleh Vermont. Apalagi kini setelah nama Jean Grey terungkap ke dunia, pihak Vermont juga menelusuri identitas Austin Grey, nama palsu Enya yang ia gunakan dalam insiden dengan sisa-sisa Dark Magic Guild. Namun ketiga taruna akademi yang dulu digunakan Jin dan Enya sebagai pelayan, yaitu Chip, Maura, dan Aurel, menyembunyikan rahasia dari para pemimpin Vermont bahwa Austin sebenarnya adalah Enya. Berkat itu, keluarga Vermont tidak mencari Tikan selengkap Ziples. Tapi kita harus bersyukur Rankandel sebelum datang. Jika mereka ada di sini, mereka akan menciptakan bencana, menghancurkan segala sesuatu yang terlihat, menggali tanah, dan menghancurkan banyak hal. Jet mengangkat bahu dan melanjutkan. Itu sebabnya dia memeriksa sebagian besar penyimpangannya dan masih melarang Rankandel memasuki Tikan, kan? Saya tidak mengerti mengapa dia memasang angka 3. Hadiah 100 juta koin emas untuk kepala Tuan Jin. Jet terdengar sangat kesal dengan kenyataan itu. Mengapa kamu tidak membicarakannya dengannya jika kamu sangat penasaran? Murakan bertanya. Jet ini tidak mundur. Jika kamu membawa saya ke laut gelap tempat Sir Chiron berada, Tuan Murakan, saya selalu bisa mengungkitnya ya, Tuan. Apakah kamu gila? Siapa bilang kamu bisa menunggangiku? Ditambah lagi, begitu kamu menghadapi Chiron, orang lemah seperti kamu akan mati lemas dan bahkan tidak akan bisa membuka matamu dari gravitasi yang dia pancarkan. Tapi tetap saja, apakah kamu tidak merasa kesal dengan hal itu? Kupikir Sir Chiron pasti akan menjaga tuan kita. Tapi sekarang, para Rankandel lebih bersemangat untuk membunuh Tuan Jin daripada Ziples. Aku sangat frustrasi, ya, saya. Ayah anak laki-laki itu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kupikir aku sudah memberitahumu kemarin. Alasannya apa? Saya juga punya anak laki-laki, tapi saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tidak, Pak. Tentu. Aku mengerti perasaanmu, tapi... Tunggu sebentar. Kenapa orang ini melampiaskannya padaku? Hei, serangga. Bukankah kamu sudah mendisiplinkan antek-antekmu? Murakan bertanya. Tetapi saya juga setuju dengan Tuan Jet. Jika Tuan Jin ditangkap oleh pemburu hadiah atau Rankandel, bagaimana saya bisa terus hidup? Teriak Enya membuat mata Murakan terbelalak karena terkejut. Tunggu, apa hubungannya dengan hidupmu? Tuan Jin adalah cahayaku, pembawa energi hidupku. Dia pada dasarnya adalah kekuatan hidupku. Dunia akan kehilangan semua makna tanpa Tuan Jin. Aku tidak tahan sama sekali. Tuan Jet, ayo pergi dan bicara dengan Tuan Chiron tatap muka tentang hal itu. Ya itu betul.
Enya dan Jet saling tos dan dengan angkuh meninggalkan ruangan. Murakan mendecakkan lidahnya saat mereka pergi, dan teman-temannya yang lain hanya tertawa. Kui Kantel adalah satu-satunya yang menghela nafas dalam-dalam. Tentu saja keduanya tidak pernah benar-benar pergi ke Chiron. Sebaliknya, mereka pergi ke toko gula Latrie untuk mencuri kue dan teh sambil berbicara di belakang Chiron. Gosok-gosok. Chiron menggaruk telinganya. Karena indranya yang berpengalaman, yang dipertajam sebagai demigod, merasakan gatal di telinganya, dia selalu mendapat pengunjung yang agak berisik. Tik! Mod, si katak salju, membuka pintu dimensional. Chiron. Berbeda dengan Enya dan Jet, inilah orang yang benar-benar bisa datang ke Chiron untuk menyampaikan keluhan. Talaris, penguasa istana rahasia, marah dan berteriak begitu dia melihat Chiron. Kau akan mematahkan gendang telingaku. Organ dalamku terbakar karena frustrasi, itu sebabnya. Menurutmu, apa yang sedang kamu lakukan? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana perasaanku? Tidak, bagaimana perasaan putriku tentang hal itu? Bahkan tidak ada pernikahan. Mereka bahkan belum bertunangan, namun dia meminta agar dia mempertimbangkan Siris. Chiron menganggapnya konyol, tapi dia tetap menutup matanya tanpa menjawab. Sekarang setelah dia merenungkan perilakunya, dia menyadari Talaris selalu seperti ini. Chiron, sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Kamu harus tahu bagaimana opini publik setelah Kliak membunuh putranya sendiri, Karl Zipple, hanya untuk menutupi kejadian itu. Situasi dengan Ziples dan Rankandels berbeda, Talaris. Bukannya Jin telah menyebabkan kerugian pada klan Rankandel. Faktanya, dia memberi mereka lebih banyak keuntungan. Tapi surat perintah penangkapan? Kapan mereka harus memberinya hadiah? Selain fakta bahwa dia melanggar perjanjian, kamu masih punya banyak alasan untuk merawatnya, bukan? Ribit. Mod berseru keras, seolah ingin mengatakan bahwa dia bersimpati dengan keluhan Talaris. Namun ketika Chiron meliriknya, Mod mengalihkan pandangan besarnya ke tempat lain dan berpura-pura sibuk. Sudah diputuskan. Keputusan akan tetap berlaku. Ya ampun, jangan bilang kamu sebenarnya ingin membunuh Jin. Apakah aku harus lebih jelas lagi? Dia tidak ragu sedetik pun. Talaris hendak mengatakan sesuatu, tapi dia malah mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Dia menghisap sebatang rokok dalam satu tarikan napas dan memasukkan satu lagi ke dalam mulutnya. Dia menghabiskan 5 batang rokok berturut-turut dan memandang Chiron. Chiron, jangan bilang kamu menyerah pada kekacauan setelah pertempuranmu dengan Raja Laut Kegelapan. Aku curiga kamu telah kehilangan kemanusiaanmu setelah mencapai ketinggian demigod. Tapi ini tidak benar. Kamu tidak akan melakukannya kecuali kamu marah. Jeritan. Es berkumpul di tangan kanan Talaris dan dibentuk menjadi pedang. Pedang es laut, pedang dewa yang dia pilih. Dan apa sebenarnya yang kamu coba lakukan saat ini? Jika kamu benar-benar menyerah pada kekacauan, sebagai ahli pedang es laut dan sebagai temanmu, aku tidak bisa membiarkannya. Tunjukkan padaku bukti bahwa kamu masih waras sebelum aku menghitung sampai 3. Jika tidak, aku akan menusukmu. 1-2. Chiron tersenyum tipis saat dia melihat Talaris. Kamu belum melupakan janji kami. Tarik pedangmu, Talaris. Kamu salah menebak. Percakapan mereka selama ini menjadi ujian Chiron bagi Talaris. Di sisi lain, Talaris juga telah menghunus pedang es laut sebagai pertaruhan untuk mendengarkan pikiran terdalam Chiron. Dia tahu dia tidak akan mengungkapkan niat sebenarnya karena dia adalah orang asing, baik teman lama atau bukan. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan Chiron menyerah pada kekacauan. Talaris menyarungkan pedang es lautnya. Dataran di wilayah tengah Laut Hitam membeku menjadi bentuk kipas di belakangnya. Area yang luas membeku karena kekuatannya, dan orang bahkan tidak bisa melihat di mana es itu berakhir. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada singa Rankandels yang menawan itu. Sekarang, yang tersisa hanyalah lelaki tua aneh ini. Baiklah kalau begitu. Katakan padaku. Apa niatmu? Ayahku telah memberiku kesempatan lagi. Bagaimana kamu bisa menafsirkannya seperti itu? Aku tidak tahu kamu memiliki sisi yang riang. Sama seperti Ziples, Patriark Rankandels. Ayahmu sendiri mengeluarkan surat perintah penangkapan. Itu tidak bisa menjadi aksi publisitas. Jawab Dante sambil menyerahkan buletin itu padanya. Bahkan jika aku menyembunyikanmu di dalam klanku sendiri, aku tidak bisa mengatakan kita akan bertahan lebih dari 2 bulan. Aku yakin tempat ini, rumah liburan Beradin, juga demikian. Jika Rankandels dan Zipple mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menemukan satu orang, tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari cengkeraman mereka. Mereka akan melacaknya di mana saja, dimanapun mereka bersembunyi.
Ini bahkan lebih mustahil lagi bagi selebriti seperti Jin. Kau benar. Dan aku tidak akan pernah selamat jika mereka menangkapku. Ya, jika mereka menangkapku, itu saja. Sebaliknya, jika aku tidak ditangkap selama lebih dari setahun dan aku kembali ke klan keluargaku. Atas kemauanku sendiri, reputasiku akan meroket sebagai pembawa bendera cadangan yang bermain tidak hanya dengan Ziples tetapi juga dengan klan Rankandel. Cara Jin membodohi para Ziple benar-benar memalukan bagi mereka. Namun bagi keluarga Rankandel, meski tetap memalukan, ironisnya reputasi mereka pun ikut meningkat. Apakah maksud kamu Ser Chiron akan mencabut surat perintah penangkapannya dalam kasus itu? Dia tidak akan mencabut surat perintah penangkapannya untuk Jin Rankandel, pembawa bendera cadangan, tapi tidak pernah ada surat perintah penangkapan sama sekali untuk Jin Rankandel, pembawa bendera. Wah, aku rasa kamu akan mewujudkannya. Jika ada yang bisa, tapi sejujurnya, aku tidak begitu yakin. Apa kamu yakin bisa bertahan melawan klan Rankandel dan Ziple selama setahun penuh? Bahkan bagi Jin, mustahil jika dia harus bersembunyi di dunia manusia. Namun lain ceritanya jika ia bisa bersembunyi di tanah saudaranya. Ayahku pasti tahu kalau aku akan bersembunyi di Lavrarosa karena dia mendapat laporan dari Ser Kashimir. Tapi Dante tidak perlu mengetahui hal itu. Dia hendak menanggapinya dengan senyuman ketika dia melihat pintu portal pribadi rumah liburan bersinar terang melalui jendela. Bebek. Jin dan Dante menempel di jendela dan merunduk. Selalu ada kemungkinan bahwa orang yang keluar dari portal bukanlah Beradin melainkan Ziple lainnya.